Luar biasa sekali dari Pak Lurah. Kita menampung dua pertanyaan offline dan kebetulan ada pertanyaan online, kita ambil satu. Monggo silahkan yang offline kita batasi satu pertanyaan, nggih. Maksudnya satu orang satu pertanyaan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri Bapak biar terlihat di kamera. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Lurah, Bapak Babinsah dan Pak Babin. Karena ini pertanyaan hanya satu, sebetulnya saya dua, tapi satu ya satu aja lah. Barusan saya menyelesaikan suatu perkara yaitu perselisihan antara keluarga, bahwa dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 masalah kekerasan dalam rumah tangga, bahwa di RT 01 barusan terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Itu semaput gak ingat, saksi ada. Sedangkan waktu itu suaminya ada, waktu itu sudah ada Pak RT-nya ini. Sedangkan Pak RT waktu itu tidak bisa menyelesaikan karena kurang puas. Jadi salah satu keluarga itu ke rumah, tolong untuk penyelesaian masalah KDRT. Ternyata saya ke rumahnya, bidangnya yaitu di Kepolsek. Saya langsung ngambil langkah, bahwa saya tak tanya dulu, saya tanya sama suaminya, ternyata suaminya tidak mukul, bahwa katanya istrinya juga gak dipukul, tapi semaput saksinya saudaranya juga tetangga. Oke, terima kasih Pak Dadu. Pada prinsipnya setiap persoalan antar warga, baik itu dalam hubungan darah maupun hubungan bertetangga, itu tentunya kita harapkan agar persoalan itu bisa didamaikan, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kecuali memang ketika kejadiannya itu sudah masuk kategori ordinary crime ya, atau kejahatan luar biasa. Misalnya sampai terjadi pembunuhan, mungkin penganiayaan berat sampai tidak sadarkan diri dalam sekian waktu gitu Pak. Dan lain sebagainya gitu ya. Itu soal lain. Tapi tugas kita baik itu RT, RW, ya kami dari pihak kelurahan maupun tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Tegal Gede, saya mohon juga bisa menjadi juru damai secara bersama-sama. Karena apa? Karena setiap persoalan ketika itu nanti masuk ke ranah hukum, ya, kalau masuk ranah hukum, saya yakin ketika dilaporkan ke Polsek ya, Polsek juga akan menyarankan untuk didamaikan dulu, secara kekeluargaan dulu. Nanti masuk ke Polres, Polres pun juga menyarankan agar ini coba dikomunikasikan lagi. Coba ini untuk diselesaikan secara keluargaan. Demikian juga ketika berkas itu masuk ke kejaksaan, juga ini diminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi itu terkait dengan perdata. Perdata itu kan salah satunya kan utang piutang, Pak. Tapi kemudian karena ada pemukulan, sedikit lah ya pemukulan kalau itu memang betul-betul terjadi ya kan, ada penganiayaan lah. Tapi kalau tidak terlalu berat kan berarti penganiayaan ringan. Nah ini kan berupaya untuk didamaikan. Demikian juga ketika nanti masuk ke pengadilan, hakim juga akan menyiapkan namanya hakim juru damai ya. Artinya daripada susah-susah, daripada capek-capek, makan waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya, ya kan? Kenapa tidak kemudian peran-peran itu kemudian dilakukan oleh elemen yang terkecil dan terdekat kepada masyarakat? Siapa? Tokoh masyarakat, RT, RW, ya tentu nanti kelurahan. Karena ketika setiap persoalan itu masuk kepada ke pengadilan, persoalannya ini tidak akan semakin selesai. Yang ada kan hanya ego. Kemudian ketika ini kemudian diputus, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 hari pun ketika ini diputus, ini akan membawa dampak psikologis yang berkepanjangan, Pak. Misalnya ya, dhisik ibuku itu dilaporno kuwi. Nah, akhirnya dia akan memegang dendam gitu kan ya. Antar keluarga, antar tetangga dan sebagainya. Iya, iku sing menjarakno, mek gara-gara ngene tok, mek gara-gara ngono tok. Sehingga mohon kepada seluruh masyarakat kami himbau ya, pastilah ya gesekan antar warga masyarakat itu ya seringkali terjadi, tapi tetap kita harus berpikir lebih tenang ya kan, pikiran lebih logik gitu ya,
berpikir lebih panjang lagi, karena nanti harapan kami setiap persoalan itu ya kalau bisa yang tidak terlalu besar bisa menjadi kecil, yang kecil bisa segera selesai, bukan dipecah-pecah menjadi kecil-kecil malah gak selesai-selesai ya, enggak. Tapi bisa segera diselesaikan secara kekeluargaan, secara perdamaian. Kalau memang harus ada kompensasi, ya itu lebih baik dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Jika memang kedua belah pihak bisa didamaikan, ya alhamdulillah. Tugas kita yang maksimalkan ikhtiar. Selebihnya ya kita tentu harus bantu dengan tawakal. Kan gitu Pak Dadut. Kalau itu bisa didamaikan, ya alhamdulillah. Kalau ini memaksa terus kita kasih gambaran bahwa proses itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Kedua, belum tentu juga hukumannya langsung dijatuhkan. Karena bisa jadi prosesnya masih berlarut, ditanya itu tadi. Kalau 6 bulan bahkan sampai 1 tahun ya bisa terjadi. Ya, bukan aparat atau penegak hukumnya ingin berlarut, tidak. Karena memang persoalan ini kalau memang itu kecil harusnya memang diselesaikan secara keluargaan. Karena dampak berikutnya dendam antar keluarga, anaknya, cucunya dan sebagainya. Itu saja. Tapi nanti pembahasan terkait dengan KDRT, pembahasan terkait dengan hukum, Kadarkum kita akan siapkan sesi berikutnya ya dengan Kadarkum yang ada di Kelurahan Tegal Gede, Pak Camat. Insya Allah sudah siap, kemarin sudah trial, dan persoalan KDRT ini apa yang disebut KDRT ketika kita mukul anak kita, ataukah hanya kepada istri kita, ataukah kepada orang yang berada di rumah kita. Nah, nanti ini menjadi suatu bahasan yang menarik, tapi tidak saya bocorkan di sini. Di sesi berikutnya saja. Biar makin penasaran dan biar terus untuk diikuti. Terima kasih.